passion yang terpendam itu tidak tersalurkan dan akhirnya tersalurkannya setelah lulus gitu. Kayaknya di Indonesia aku lihat belum ada yang produsen, belum ada yang penjual baju princess. Lagi endorsement kah atau gimana teh? Iya, produk barunya keangkat dulu, penjualan naik, review banyak, nah gitu. Kelihatan banget ya teh marketplace naik banget ya. Jadi sayang kalau misalnya kita nggak ikutan wave-nya gitu. Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Satu alma mater nih kita. Teh Dian, ini aku tuh baru nyadar ya, Teh Dian ternyata background-nya tadi kita ngobrol teknik fisika gitu. Ternyata masih banyak ya angkatan di bawah aku yang ternyata salah memilih jurusan gitu. Maksudnya termasuk nggak dirimu termasuk jurusan nggak? Maksudnya gini, dari pola pendidikan gitu kan, ya. Kalau kita sekarang kan anak-anak kita udah lebih terbuka ya pemikiran orang tuanya. Pilihlah sesuai dengan passionmu gitu. Apa namanya lebih ke situ. Nah kalau angkatan kita nggak tahu angkatan aku sih ya, nggak tahu angkatan Teh Dian apakah masih. Jadi apa namanya mindsetnya tuh ya yang namanya karyawan tuh keren gitu kan. Terus teknik itu keren gitu. Jadi passion yang terpendam itu tidak tersalurkan dan akhirnya tersalurkannya setelah lulus gitu. Ya betul. Kayaknya sih seperti itu teh. Soalnya kan kalau dari orang tua pasti kan pengennya jadi karyawan gitu kan, kerja kantoran yang tetap gitu. Tapi ternyata setelah lulus berkata lain, jadi ya sudahlah gitu. Tapi dari awal dari awal pas sebelum lulus itu udah mulai merintis atau belum teh? Enggak, belum. Itu pas sudah lulus teh mulainya. Pas sudah lulus mulainya gitu. Soalnya agak-agak malu juga ya minta uang terus sama orang tua, tapi belum dapat kerja waktu itu. Jadi ya udah deh, aku suka fashion, jadi aku coba jualan baju gitu. Dulu langsung baju anak atau gimana? Baju dewasa dulu pertamanya. Nah, kecemplung ke J-pop itu gimana teh ceritanya? Bisa langsung masuk ke baju anak, terus menemukan karakter princessnya itu gimana ceritanya? Waduh. Jadi pertamanya sih awalnya mungkin pas kelahiran anak yang kedua, yaitu perempuan. Nah terus dia tuh suka yang princess gitu, pokoknya cewek banget gitu. Nah terus suka yang tutu gitu, jadinya aku juga suka sih kalau makain dia baju yang lucu-lucu, yang cantik-cantik suka. Terus kepikiran ini kayaknya di Indonesia aku lihat belum ada yang produsen, belum ada yang penjual baju princess, tapi bahasanya dia cukup terkemuka gitu, cukup diketahui banyak orang. Nah, bukan berarti aku terkenal juga sih, maksudnya kalau mau beli baju princess, oh inget itu gitu. Nah kayaknya belum ada. Jadi aku pikir kesempatan ya udah aku isi aja. Jadi akhirnya bikin desain dengan tetap di jalur temanya, yaitu yang outstanding princess outfit buat kids gitu. Iya lucu banget, karakternya kuat banget teh. Itu prosesnya berapa lama tuh teh sampai nemu karakternya seperti ini DNA. Gitu? Atau nemu DNA-nya gimana tuh? DNA-nya mungkin di kisaran 6 bulan sampai 1 tahun ya, itu udah jadi agak-agak ajeb gitu, bahwa ternyata ini cocok dan ini pasarnya juga alhamdulillah cocok gitu. Karena tadinya saya kan itu jualan di Instagram dan jualannya baju-baju dewasa. Terus tiba-tiba kita berubah ke baju anak gitu.
Tapi alhamdulillah ternyata yang beli baju dewasa dulu itu udah pada punya anak gitu. Jadi Anak. nyambung juga ya gitu. Iya. Itu tahun berapa ya, Teh? Sebenarnya kalau mulai usahanya mah dari tahun 2009. Tapi kalau udah jadi baju anak itu di kisaran 2016 akhir. Jadi hampir 2017 deh kayaknya. Oh, jadi lumayan lama ya, Teh. Jadi Teteh baju dewasa dulu gitu geraknya ya. Lumayan lama ya. Baju dewasa. Baju dewasa, ABG juga di situ, lucu banget sih, banyak yang tutu juga, cuman aku takut terlalu lucu untuk dewasa, terus aku pikir udahlah gerak di baju anak aja, soalnya kayaknya aman kalau baju anak, kayaknya lucu-lucu juga nggak masalah gitu. Jadi memang karakternya dulu juga princess-princessan gitu, Teh, untuk ibu-ibunya dewasanya. Enggak sih, lebih kayak cute-cute aja. Gitu. Aku tuh kayaknya udah pernah sih buka IG-nya dulu sebelum aku kenal sama Jepaf beneran ya. Maksudnya aku kayaknya pernah ngeliat gitu, pernah. Soalnya pas kemarin tuh pas waktu dibilang tuh wawancara Teh Dian aja Jepaf, terus aku buka IG-nya. Oh iya, kayaknya aku pernah lihat deh ini. Dulu strategi marketing online ini kayak gimana sih? Pas waktu pertama kali berubah tuh ya dari dewasa ke anak, apakah dengan semudah itu? Dulu followersnya udah berapa tuh? Waktu itu sih masih sekitar 150-an kali ya, 150-an. Udah gede dong kalau gitu. Iya, lumayan. Udah gede atau segitu mah ya. Iya. Dan itu langsung berubah ke anak gitu ya? Iya sih, betul. Jadi banyak juga yang unfollow waktu itu. Banyak yang unfollow, tapi pelan-pelan kan naik lagi pelan-pelan gitu. Itu pakai strategi endorsement kah atau gimana, Teh? Iya sih, memang kita banyak banget, nggak terlalu banyak banget sih, tapi lumayan banyak kita endorse influencer, tapi nggak yang gede ada, tapi kalau yang gede mungkin dalam jangka waktu berapa bulan sekali. Kalau yang kayak artis-artis kayak Saskia Adia Meka gitu ya. Nah, yang kalau kayak gitu memang dalam jangka waktu berapa bulan sekali. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang mikro-mikro itu memang setiap bulan pasti banyak saya sebar-sebarkan barang gitu. Baru biar produk barunya keangkat dulu, penjualan naik, review banyak. Nah, gitu, Teh. Melalui marketplace juga, Teh? Ambil marketplace juga penjualannya? Iya, betul. Malah kita sekarang itu, kalau dulu itu kita marketplace-nya sedikit ya. Itu tuh tahun lalu. Tahun lalu itu kita masih marketplace-nya belum terlalu diurus. Nah, setahun ini kita lumayan ngurus marketplace. Penjualan kita itu mungkin 80% malah jadi marketplace banget, banyak marketplace-nya sih kalau sekarang gitu. Soalnya gitu. kelihatannya memang untuk pada di pandemi ini kan kelihatan banget ya Teh, marketplace naik banget ya. Jadi sayang kalau misalnya kita nggak ikutan wave-nya gitu. Waktu masuk ke marketplace itu kan berarti kita udah harus ngumpulin review dulu gitu ya untuk orang percaya, atau memang dari Instagram itu memang langsung diarahkan ke marketplace aja gitu supaya maksudnya nambah-nambah review, atau gimana tuh, atau ngiklan lagi di marketplace-nya? Kita nggak ngarahin mereka ke marketplace, cuman kebetulan kayaknya kebanyakan dari pasar target marketnya kita yang belanja ke kita itu customer-nya memang lumayan gaul dan sering belanja di marketplace. Mereka pakai yang kayak diskon-diskonnya atau free ongkirnya. Jadi pas pas kita update marketplace-nya mereka senang banget dan langsung ke sana. Lumayan sih, setahun itu bisa ngumpulin sampai sekitar satu SKU bisa sampai sekitar 4.000 penjualan. Jadi kan lumayan banyak, udah masuk reviewnya juga udah banyak dalam setahun itu gitu. Ya, Masya Allah ya.
Iya. Terus kalau misalnya apa inspirasi desain kayak gitu Teh, Teteh biasanya berarti harus sering nonton film-film Disney gitu ya? Sebenarnya kalau inspirasi sih itu mah aku sering buka Pinterest juga. Aku suka Pinterest, lihat-lihat terus lihat-lihat aja campur-campurin karena dulu juga kan ada background aku kuliah di IFI juga yang Islamic Fashion Institute. Jadi ngelihat misalnya bentuk bentuk rok, misalnya bentuk tangan dan sebagainya, terus digabung-gabungin aja. Ya sama sih, memang sekaligus ngelihat tren juga. Misalnya kayak waktu itu lagi zamannya keluar Frozen 2 ya, yang waktu itu tuh. Terus jadinya aku keluarin edisi yang kayak winter dan warnanya biru gitu. Paling gitunya aja sih. Pernah nggak sih Teh gagal desain gitu? Jadi apa yang kita desain ternyata nggak laku di pasaran gitu. Pernah deh waktu awal-awal banget itu Teh, pas awal-awal banget ada yang lama, tapi itu sih sebenarnya masih belum princess tapi udah anak-anak gitu. Cuman akhirnya jadi belajar ya karena tahu oh iya ya jangan, kalau ternyata yang J-pop ini jangan sama sekali misalnya modelnya itu terlalu basic kayak gitu misalnya. Soalnya di kita itu malah bener-bener customer-nya itu berharap J-pop itu ngeluarin produk yang beda gitu, bukan yang kayak terlalu basic atau terlalu casual banget, polos banget, nggak bisa gitu. Jadi memang mereka emang pengen yang outstanding gitu ya. Orang yang emang pengen princess banget gitu ya. Jadinya memang. Ya, kayaknya gitu memang. Jadi kalaupun aku bikin yang casual, aku ada bikin yang casual yang nggak pakai tutu, itu pun tetap barangnya tuh berlayer-layer, kayak ada yang dress rainbow. Nah, itu dia berlayer-layer, warnanya juga sampai 4 warna. Ya gitu deh. Soalnya biar tetap sesuai dengan DNA J-pop, tapi customer juga tetap nikmatin gitu. Pernah ini nggak Teh mengambil suatu keputusan yang salah dari perjalanan bisnis ini? Dan jadi mengakibatkan perusahaan ini goyang gitu. Pernah sih tapi itu waktu aku belum ke tempat yang anak-anak sih saya. Jadi aku nyetok sesuatu yang terlalu banyak di saat habis lebaran kalau nggak salah tuh gitu. Soalnya waktu lebarannya kan penjualan naik banget ya. Terus akhirnya ya udah aku tetap bikin gitu. Tapi ternyata si penjahitnya tuh molor. Jadi malah jadinya barang yang banyak itu tuh di habis lebaran. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah itu habis juga. Tapi nggak terlalu cepat kayak gitu sih Teh. Kalau customernya J-pop tuh lebih cenderung mereka bener-bener kayak pengen sebulan sekali baru, atau mereka bergantian terus gitu Teh. Jadi maksudnya bukan harus sebulan sekali baru, tapi mereka mungkin setahun hanya 3 kali atau 4 kali gitu. Apa memang yang benar-benar fanatik gitu, yang memang menunggu banget gitu? Kalau aku lihat, kalau yang ke WhatsApp cerita itu rata-rata memang yang banyak customer yang repeat order. Jadi dia udah punya yang warna A, terus ada warna B dia beli juga. Terus misalnya ada yang baru lagi dia beli juga. Jadi kayaknya banyak yang memang nungguin kita barunya apa, mereka ambil. Tapi kalau customer yang baru-baru datang, kalau itu sih memang mereka masih ngambilnya biasanya yang best seller ya, yang best sellernya apa itu ngambil. Kalau yang aku lihat yang lama-lama itu di WhatsApp kebanyakan yang repeat order gitu Teh. Tapi kalau dibilang fanatik sih nggak sepanatik itu juga sih ya, tapi lumayan lah. Jadi kalau ada yang baru biasanya itu kita lihat record historinya dari chatnya, itu mereka memang udah beli sebelum-sebelumnya yang warna-warna yang lainnya juga gitu.
Teh Dian punya pengalaman yang bener-bener syarat hikmah gitu dari perjalanan bisnis Teh Dian. Ada nggak buat di-share di sini? Jadi yang aku rasain sih kalau sebagai perempuan, memang kan bahasanya hakikatnya kita kan karena kita perempuan dan mungkin udah menikah ya. Kalau kayak aku udah menikah, udah punya anak misalnya gitu. Yang pasti sih ini tetap karena tujuan kita mau jualan ini tuh apa, diingat dulu aja. Jadi maksudnya misalnya kita misalnya kayak gitu kan, bahagia itu tapi titiknya tuh yang mana. Bahagia itu misalnya kalau keluarga juga bahagia. Kalau keluarga bahagia, kalau suami juga ridho kita kerja misalnya gitu, atau kita jualan kayak gitu ya. Kebetulan sih kalau aku sama suami bareng-bareng, jadi alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai jadi jangan sampai kita lupa. Jadi soalnya kalau jualan online kayak gini kan bahasanya kalau anak-anak nggak ada yang ngurus, biasanya ya menurut saya tuh akan ada yang dikorbankan gitu. Jadi prioritasnya menurut aku sih tetap prioritasin yang pertama keluarga, suami, keluarga. Nah, itu suara anakku teh. Nanti biasanya insya Allah entah bagaimana dibukakan jalannya, mudah-mudahan lancar usaha kita gitu. Masya Allah. Kalau tantangan JPAF nih untuk 5 tahun yang akan datang gimana Teh? Ada yang udah dilihat belum? Apakah sudah banyak yang keluar pesaing-pesaing baru Teh? Iya. Kalau tantangannya sih, kalau saya sih pokoknya tetap kita sekarang berdiri di Dena ini, terus tetap menyajikan baju-baju yang sesuai, yang outstanding princess outfit for kids ya. Tapi saya nggak target dengan harga yang terlalu tinggi, karena saya pengennya kalau bisa sih sebanyak-banyaknya orang bisa menikmati ini gitu. Karena bahasanya kayak pandemi gini kan kita sedih ya, anak-anak juga sedih. Jadi mungkin agak terhibur sedikit anak-anaknya kalau sama mamahnya dibeliin baju JPAF gitu. Dan ini juga memang impian banyak anak kecil juga gitu. Termasuk mamah-mamahnya sebenarnya banyak tuh yang pengen bikinin dong buat mamahnya gitu. Sampai yang mau kena pom-pom aja itu kan, padahal pom-pomnya banyak banget, itu anak-anak banget menurut aku ya, lucu gitu. Nah itu juga banyak yang minta mamahnya juga dibikinin. Cuman kita nggak bikin sih, karena kita memang fokusnya kalau yang itu di mewujudkan impian fairy tale-nya princess anak-anak, biar mereka tumbuh dengan bahagia gitu ya, dan bonding sama si mamahnya juga jadinya lumayan erat, karena mudah-mudahan ada peran JPAF juga gitu di dalamnya. Pandemi membawa ini nggak Teh, imbas khusus? Penjualan kami itu alhamdulillah malah kami naik hampir 100% di tahun 2021. Customer-nya JPAF ini memang menengah ke atas dan tidak terimbas gitu dengan pandemi. Kemarin 2020, lalu kita kaji untuk 2021 kayaknya cukup tepat gitu. Dan dari JPAF ini mau sebesar apakah? Buat apa kita ambisius untuk ngegedein tapi kita nggak menikmati ya Teh. Jadi kan yang penting kita harus bahagia dulu ya Teh, bener nggak? Anak-anak kita bahagia, ada tempat tinggal, itu mungkin menurut agama kita jadi beda sih.